Hai guys, it's Anissa dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu sekarang kita akan ngebahas The Dark Ages Part 2. Yuk, tunggu apa lagi? Upgrade pengenalan kamu di @now @sendknowledge. Di Timur Tengah, seiring dengan perkembangan agama Kristen di Eropa, agama baru juga muncul nih guys. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam berkembang pesat. Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan untuk berjalan di muka bumi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, para pengikutnya memilih salah satu ayah mertuanya, Abu Bakar, sebagai pemimpin baru mereka. Seiring berjalannya waktu, sistem suksesi di dunia Islam dikembangkan dengan keyakinan bahwa pemimpin di masa depan harus dipilih dari keturunan Nabi Muhammad atau mereka yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Hal ini yang lalu memicu lahirnya konsep khalifah dan khilafah. Nah, kira-kira nih guys, adakah hubungan perkembangan Islam ini dengan periode masa kegelapan di Eropa? Istilah khilafah merujuk pada sebuah negara yang menggabungkan politik dan agama di bawah hukum Islam, dan pemimpinnya disebut khalifah yang memiliki peran serupa dengan raja atau kaisar. Pada masa kejayaan kekhalifahan, wilayah penaklukan mereka meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Meskipun agama Islam dianut dan tersebar di wilayah-wilayah yang dikuasai khalifah, masyarakat umum tidak selalu diharuskan untuk memeluknya. Selama periode ini, kekhalifahan Islam mencoba untuk memperluas wilayahnya ke Eropa, tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam menghadapi suku-suku Jermanik yang telah mengadopsi taktik militer yang kuat dari Kekaisaran Romawi. Namun, pasukan Muslim berhasil mencapai beberapa kesuksesan. Mereka menaklukkan wilayah yang kemudian menjadi Spanyol tanpa banyak hambatan antara tahun 711 dan 713 Masehi dengan menantang kerajaan Lombardia. Lombardia sendiri adalah suku Jermanik yang menarik. Mereka awalnya berasal dari Skandinavia tetapi kemudian bermigrasi ke Italia, di mana mereka memerintah dengan tidak konsisten selama sekitar 200 tahun lamanya nih guys. Nah, Lombardia adalah salah satu suku Jermanik yang berpartisipasi dalam migrasi besar-besaran selama sekitar 100 tahun antara tahun 376 hingga 476 Masehi. Selama periode ini, suku-suku tersebut bergerak dan menetap di wilayah baru dan mencari tempat yang lebih aman dari serangan suku nomaden Asia yang merusak Eropa pada abad keempat hingga kelima. Lombardia lalu menetap di wilayah utara Sungai Donau. Pada pertengahan abad ke-6, pemimpin Lombardia yang bernama Alboin naik ke tampuk kekuasaan. Pada fase ini, Alboin memperhatikan pengembangan sistem militer yang lebih terorganisir dan efektif dengan membangun konsep militer berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Artinya nih guys, pemimpin militer setiap unit memiliki hubungan kekerabatan dengan bangsawan atau adipati yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara prajurit dan pemimpinnya. Pada tahun 567, pasukan Albania dan sekutunya yang bernama suku Avar berhasil mengakhiri perang selama 2 dekade dengan mengalahkan musuh mereka, yaitu suku Kabot. Namun, kemenangan ini memicu ketegangan antara Lombardia dan Avar. Alih-alih terlibat dalam perang yang panjang dan beresiko, Alboin memutuskan untuk memindahkan rakyatnya dari daerah tersebut. Namun, dengan sebagian dari militer mereka memiliki pengalaman di Italia Utara, mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka terkesan dengan kehijauan dan kesuburan wilayah itu yang tentu saja ideal untuk memulai kembali gaya hidup pertanian mereka. Setelah melakukan perjalanan melintasi Italia Utara, pasukan Lombardia dengan mudah menguasai banyak kota tanpa banyak perlawanan, kecuali di wilayah Pavia, di mana mereka harus menghadapi 3 tahun perlawanan sebelum berhasil menang melawan penduduk setempat. Namun, pada tahun 572 Masehi, Lombardia berhasil menguasai hampir seluruh Italia Utara di bawah kendali mereka.
Charlemagne yang lahir pada tahun 742 Masehi merupakan seorang Raja Frank yang berasal dari Belgia modern. Frank sendiri adalah salah satu suku Jermanik yang penting dalam sejarah Eropa. Suku Frank mendirikan kerajaan mereka di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Prancis, Belgia, dan Jerman Barat Laut. Setelah menjadi raja pada tahun 771 Masehi, Charlemagne menunjukkan keahlian militer dan kepemimpinan luar biasa. Ia berhasil memperluas kendali kaum Frank dengan cepat dan mengalahkan musuh-musuh non-Kristen seperti suku Saxon. Bahkan ia sanggup memaksa mereka untuk memeluk agama Kristen. Ia juga menaklukkan wilayah Italia dan Spanyol, serta memimpin kampanye untuk mengusir umat Islam dari Eropa pada tahun 728 Masehi. Keberhasilan militer Charlemagne memunculkan keyakinan bahwa ia mungkin bisa membangun sebuah kerajaan yang sebanding dengan kekaisaran Romawi. Dalam rentang waktu 12 tahun, Charlemagne berhasil menggabungkan sebagian besar wilayah Eropa di bawah kekuasaan kaum Frank. Namun setelah kematiannya nih guys, tidak ada pemimpin yang mampu menyamai kehebatan militer dan kepemimpinan inspiratifnya. Alhasil kerajaan yang ia bangun semakin cepat runtuh setelah kepergiannya. Setelah kematian Charlemagne pada tahun 814 Masehi, putranya Louis I mengambil alih kekaisaran. Louis I meneruskan fokus ayahnya dalam reformasi kekaisaran untuk menciptakan struktur yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Ia mengembangkan panduan agama Kristen sebagai dasar untuk membentuk hukum dan budaya masyarakat di dalam kekaisaran. Meskipun awalnya berhasil mempertahankan kekaisaran, tantangan-tantangan yang muncul pada masa pemerintahan Charlemagne semakin memburuk di bawah kepemimpinan Louis sendiri. Salah satu masalah utamanya adalah keputusan tentang penerusnya. Louis membagi wilayah kekuasaannya menjadi subkerajaan demi memudahkan jalannya pemerintahan dan memenuhi tuntutan pewarisnya. Ia memiliki 3 putra sulung, Pepin, Louis yang disebut sebagai orang Jerman, dan Lothair. Namun, ketika putra keempatnya Charles lahir pada tahun 823 Masehi dari istri keduanya, beberapa pihak menggunakan isu ini untuk menimbulkan konflik dengan putra-putra sulungnya. Pertikaian antara putra-putra Louis, para bangsawan, dan Paus Gregorius IV menyebabkan turunnya Louis dari tahta pada tahun 833 Masehi. Namun, ketidakstabilan yang dihasilkan dari pertarungan ini guys, berbagai faksi memicu tuntutan rakyat agar Louis kembali berkuasa pada tahun 834 Masehi. Ketika putra sulung Louis, Pepin, meninggal pada tahun 838 Masehi, Louis lalu membagi kerajaannya di antara ketiga putranya yang tersisa sesuai tradisi Franka. Keputusan Charlemagne untuk menjaga kesatuan kekaisaran terbukti lebih stabil, sebab dengan Louis tidak lagi menjadi pemersatu, pertengkaran yang telah menghiasi masa pemerintahan putra-putranya semakin memperburuk keadaan. Setelah kematian Louis pada bulan Juni 840 Masehi, perselisihan antara putra-putranya berubah menjadi perang saudara yang berlangsung selama sekitar 3 tahun. Perang tersebut berakhir pada tahun 843 Masehi dengan ditandatanganinya Perjanjian Verdun. Menurut perjanjian ini, Charles ditetapkan sebagai penguasa wilayah barat yang mencakup wilayah yang sebagian besar sesuai dengan Prancis modern. Lothair mengontrol wilayah tengah kekaisaran, sementara Louis orang Jerman memerintah bagian timur yang kemudian menjadi Jerman. Hasil dari perjanjian Verdun mempengaruhi bentuk Eropa hingga saat ini. Suku Franka dan suku Jermanik lainnya bersaing untuk wilayah di sebagian besar wilayah selatan dan tengah Eropa. Sementara kepala suku Varangian, Rurik, melihat potensi dari wilayah yang kurang terjamah di utara. Pada tahun 862 Masehi, Rurik membawa rakyatnya ke utara dan mendirikan pemukiman Holmgard yang menjadi awal dari dinasti Rus. Kematian Rurik pada tahun 879 diikuti oleh kepemimpinan Oleg, seorang kerabatnya. Di bawah pemerintahan Oleg, wilayah Rus selalu diperluas ke selatan dan dalam beberapa abad berikutnya, dinasti tersebut terus berasimilasi dengan suku-suku di sekitarnya. Sejalan dengan hal itu, dinasti Rus terus berkembang hingga akhirnya menjadi Rusia modern.
Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!